Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada kejadian keributan di wilayah Kota Makassar. Di situ terjadi penyerangan terhadap kantor kepolisian dan terjadi tidak hanya di satu tempat. Mereka yang menggunakan penyerangan mungkin sekitar 20 unit motor lah, menyerang di beberapa tempat kantor kepolisian. Di sini keributan antara polisi dengan TNI. Guys, Makassar lagi mencekam nih. Markas polisi diserang diduga sebagai aksi balas dendam dari TNI. Aksi penyerangan ini terjadi pada Jumat 14 April 2023 dini hari. Fasilitas yang dirusak mulai dari pos lantas pertigaan Jalan Alauddin, pos lantas dan musola presisi, kemudian sebuah mobil tahanan yang terletak di depan Polres Pelabuhan Makassar. Ada juga satu mobil patroli dan dua mobil dinas Polri milik Polrestabes Makassar. Dalam sebuah video, para pelaku ini terlihat menggunakan sepeda motor dan membakar beberapa pos polisi. Tapi ini kejadian ini bukan sekali ini, sering kali. Saya justru melihat, maaf ya, saya nggak mau menyalahkan di antara keduanya ini. Ini seperti kekanak-kanakan lah. Seperti apa ya? Seperti orang nggak makan pendidikan. Yang sedih lagi itu, keributan ini masing-masing punya sabta marga. Yang harusnya tidak boleh menggunakan keributan bergerombol. Kok, apa bedanya sama geng motor sama geng-geng lain? Anda ini kan harusnya sebagai penegak hukum, TNI dan Polri ini, harusnya menunjukkan kepada masyarakat, menampakkan tuh hukum itu yang penting di negeri ini. Nah, kalau penegak hukumnya aja sudah melanggar hukum, gimana nanti ini marwah hukum di mata masyarakat? Kalau seorang aparatnya saling gontok-menggontok, cuma urusan apa sih kadang-kadang tersinggung, kok harus gerombolan? Akhirnya membenarkan geng-geng yang lain lah. Mereka juga saling menggerombol untuk menyerang orang. Yang saya sayangkan di situ, setiap keributan itu pasti merusak barang. Kantor dibakar, motor dibakar. Itu kan aset negara, uang rakyat. Kok enak mereka ini kadang-kadang merusak-merusak? Ujung-ujungnya nanti siapa yang membetulkan? Ya duit negara lagi. Di situ apa? Ya uang rakyat. Ini kan gerakan-gerakan yang tidak bisa dibenarkan. Yang dewasa sedikit lah saya pikir, baik Polri dan TNI ini. Jangan kalau ada kesalahpahaman, ada salah satu, jangan harus beribut membawa kopnya gitu, saling menyerang. Ini kan akhirnya hilang loh, nih marwah polisi dan TNI. Yang saya sedih lagi di situ apa? Masjid kok dihancurin? Anda mau alasan nggak tahu? Nggak mungkin. Itu ada namanya masjid. Ini sudah kebrutalan ini. Ini sudah menyinggung satu agama loh. Terlepas pelakunya juga muslim, ini juga nggak benar. Tetap harus ditindak ini. Ini sudah penghinaan ini. Selain itu aset negara, itu juga tempat yang suci, tempat yang baik, tempat ibadah. Masa berantem mau merusak? Sebangsat-bangsat orang di sini yang saya lihat, mau premanisme, siapapun, dia di saat berantem, dia saat menghancurkan rumah orang, dia tidak akan menghancurkan tempat ibadah. Itu preman aja masih berpikir tidak mau menghancurkan tempat ibadah. Lah ini kok masjid dihancurkan? Ini bagi saya ini sudah tidak bisa ditolerir gini. Dan kalau terus hanya diselesaikan dengan minta maaf, ya besok terjadi lagi. Dan ini sudah sering kali terjadi. Tidak ada minta maaf. Harus ditegakkan hukum. Harusnya lebih berat lagi. Karena apa? Seorang penegak hukum apabila melanggar, dia harus 2 kali double penegakan ditegakkannya. Tidak boleh karena kekuatan karena ini membawa korp, ini bawa korp, akhirnya apa? Ya kita damai. Nanti makan-makan, nanti dangdutan. Ini bukan penyelesaian. Ini harus disikapin. Ini aset negara. Saya ini orang nggak punya harta loh. Mungkin pandangan orang yang nggak punya harta, melihat barang itu dirusakkan itu sangat berharga. Mobil dipecahin, motor dibakar, masjid dihancurin, kantor dihancurin. Emang tuh kantor nggak pakai duit rakyat apa? Saya mintalah kepada kepimpinan-kepimpinan yang tegas lah begini. Jangan karena orang banyak terus tidak dihukum. Hukum semuanya. Karena ini tidak bisa dibenarkan. Masa dari pihak keamanan yang harusnya menjaga marwah hukum, kok ribut kayak anak kecil? Maaf loh, seperti orang nggak makan pendidikan. Masjid dihancurin. Nggak usah masjid aja, kantor itu saya lihat dibakar. Saya sedih sekali itu. Itu kan hilang tuh barang.
kantor rusak, hancur, dibakar. Kok segitu brutalnya gitu loh. Kalau emang mau ribut, ya ribut aja sendirilah, one by one lah, tonjok-tonjokan gitu loh. Itu terserah. Ini ribut, terus nyerang kantor, berbondong-bondong. Seperti apa ya? Nggak jelas lah ini orang ini semua ini. Memalukan. Trauma sekali apa? Yang sangat nggak bisa diterima oleh semua manusia mungkin yang waras. Masjid dihancurin itu. Dilemparin batu. Itu bukan hanya yang sakit pihak polisi atau TNI, tapi masyarakat secara umum, umat Islam. Di situ seperti tidak menghargai itu tempat ibadah. Kalau beralasan nggak tahu, nggak mungkin lah. Itu yang saya lihat ini sudah cukup lah, kebrutalan sekali. Nah, dengan kejadian ini, saya minta lah dari pihak Kasat atau Panglima atau Kapolri, ini tidak boleh diselesaikan dengan minta maaf. Saya nggak terima ini. Kok enak betul minta maaf? Sikapin, siapa yang merusak itu tangkap. Harus diproses hukum. Dan kalau perlu diperhukum apa? 2 kali lipat. Ini kepolisian, penegak hukum. Apa arti itu pakaian Anda itu? Apa Anda Sabta Marga itu? Kok sesama rakyat mau saling gebuk-gebukan? Kalau mau perang sama bangsa lain, harus sesama rakyat saling apa ya? Saling melihat lah. Nggak perlu satu sama lain merasa lebih kuat, nggak ada lah. Anda harus di sini pakaian Anda itu hanya untuk mikirin rakyat. Harusnya Anda bisa mencegah emosi. Yang sesuatu hal itu apa? Nanti image-nya polisi atau TNI itu di mata rakyat jelek. Tidak ada kebaikan dari keributan. Oh, saya nggak salah. Tetap aja. Saya nggak salah, tapi saya nyerang orang itu salah. Tapi menyerang orang itu suatu hal yang brutal lah. Tidak ada pembenaran. Kalau Anda seorang polisi, kadang-kadang kalau menangkap orang, Anda ingin menyelesaikan masalah. Tapi sekarang polisinya membuat masalah sama TNI. Jadi saya nggak mau melihat di sini TNI polisi. Keduanya lah, tolong jaga diri inilah. Nggak sekali loh ini kejadian gini. Bener. Kalau saya lihat apa? Kayak anak kecil. Cuma repot apa? Ini anak kecil tapi berpendidikan, sudah dididik jadi TNI yang dengan fisik, dengan ideologi Sabta Marga. Tapi berlaku apa? Kampungan. Kampungan sekali. Nggak baik ini. Jangan Anda anggap ini ributnya Anda tuh berdua itu sepele, enggak. Itu menciptakan image buat masyarakat buruk. Bagaimana seorang yang awam ini, yang harusnya Anda tuh sebagai penegak hukum, kok saya melihat penegak hukumnya ini kok malah brutal, saling tonjok-tonjokan, yang lucu bakar. Kok enak betul sih bakar-bakar? Emang modal Anda itu bisa bakar? Ini harus mereka yang membakar, yang merusak, mengganti. Saya ingat waktu Panglimanya Pak Andika, ada penyerangan di mana tuh, di Cilitan atau Jakarta Timur. Mereka yang menyerang apa? Semua harus mengganti dengan gajinya. Jangan terus semua diserahkan negara. Enak bener. Saya yang cari duit susah-susah. Kita rakyat cari duit susah-susah, dipotong pajak untuk membuat kantor polisi, untuk kendaraannya. Kok main hancur-hancuran bakar? Sementara rakyat kecil nggak punya mobil. Rakyat kecilnya belum tentu punya rumah. Tapi Anda bakar tuh tempat. Anda bakar itu, hancurkan mobil. Itu kan uang. Uang rakyat, seperak itu berharga. Jadi dan Anda main-main di sinilah. Saya mintalah kepada pemimpin-pemimpin ini semua nih. Ini harus diselesaikan secara hukum. Besok apapun kalau terjadi keributan, harus tidak boleh ada damai. Saya tidak setuju di antara ribut, di antara penegak hukum itu pakai damai, saya nggak setuju. Karena ini penegak hukum. Masa penegak hukum pakai damai? Berarti besok orang lain juga bisa kong kali kong dong. Namanya hukum itu harus tegakkan. Maka ini di negeri ini memang agak kebablasan. Tidak ada penegakan hukum yang tegas. Harusnya apa? Tegakkan hukum orang salah. Nggak kompromi. Mau itu polisi, mau itu TNI, sikat kalau perlu. Jangan kalau rakyat disikat, ditangkap, dipersulit, ini. Seperti apa gitu. Nyolong ayam aja, wah seperti kayak orang mau nyolong apa. Dipersulit 4 tahun, diteken. Sementara ini lebih dari ayam. Mobil hancur, masjid hancur, gedung hancur, motor hancur. Besok udah hancur, negara lagi biayain. Oh enak bener. Anda kan disitu juga menaikkan gaji dari rakyat. Harusnya Anda sadar diri lah. Jangan terulang lagi yang begini ini. Kalau mau ribut, monggo di lapangan terserah. Saya nggak urusan. Jangan rusak harta orang lah. Yang bonyok siapa terserah. Nanti mau kena hukum siapa terserah. Ini kayak anak kecil. Ngambek rusak mainan. Rusak masjid lagi itu yang saya lihat. Di bulan Ramadan. Ini apa?
Ini mencederai ini. Datang dari seorang yang punya sabta marga, berbuat brutal. Nggak di satu tempat loh. Ini saya berbicaranya apa? Saya kepedulian saya apa? Dengan TNI dan Polri. Karena apa? Dua organ ini yang sangat vital buat negeri ini. Anda harus pertontonkan yang indah sebagai penjaga hukum. Jangan Anda kotorin. Karena kalau dua lembaga ini tidak lagi dilihat oleh rakyat sebagai lembaga yang sakral, ini negeri akan hancur, NKRI akan bubar. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum.